Goreng terus, Andi Arief tak percaya, Jokowi tak tahu isu kudeta AHY, ditulis oleh Sardi di sewar.com. Pengurus DPP Partai Demokrat Andi Arief mengaku tak percaya jika Presiden Jokowi tidak tahu persoalan pengambil alihan kekuasaan kepemimpinan AHY sebagai Ketua Umum. Alasannya adalah isu tersebut sudah berlangsung 1 bulan dan menyeret nama Muldoko. Terus terang, kader Demokrat dan kami yakin sebagian rakyat masih tidak percaya Pak Jokowi tidak mengetahui atau terlibat pengambil alihan pimpinan Partai Demokrat, kata Andi Arief. Andi Arief percaya bahwa Jokowi sudah menegur Muldoko yang diduga terlibat gerakan pengambil alihan kekuasaan Partai Demokrat. Meski demikian, teguran tersebut bukan berarti sikap Muldoko bertentangan dengan demokrasi. Soal pengambil paksa Demokrat kami percaya, Pak Jokowi sudah menegur Pak Muldoko. Cuma, apakah tegurannya karena bertentangan dengan demokrasi atau karena gagal, katanya. Pinternya menyeret Jokowi. Mau memframing dengan pertanyaan agar main aman, seolah ada pilihan atau kemungkinan kalau Jokowi marah karena upaya ini gagal. Semua salah Jokowi. Woi, ngaca dulu deh. Play victim seperti ini terlihat sangat menggelikan dan pengecut. Masalah internal jangan dicarikan kambing hitam di luar partai. Tuh, biang keroknya adalah menurut kader senior, yaitu SBY dan AHY. AHY katanya ditunjuk sebagai ketua umum dengan cara yang dipaksakan. Mereka tidak puas sehingga mau mengadakan KLB. Sayangnya, KLB harus mendapat persetujuan dari SBY, yang artinya KLB sulit terwujud selagi SBY masih ada di sana. Dan SBY pasti akan lebih memilih anaknya. Menyetujui KLB sama saja menjerumuskan AHY dalam posisi terjepit. Dan di berita lainnya, katanya AHY yang menunjukkan SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Apakah ini murni karena melihat sosok SBY yang sudah membesarkan nama Demokrat? Atau karena ingin menjadikan SBY sebagai benteng pertahanan terakhir untuk meloloskan diri dari ancaman KLB? Kalau benar, misalkan ini benar, maka ini namanya upaya meraih kekuasaan dengan cara yang pintar, sekaligus melindungi posisi agar tidak goyah. Kalau kader lain yang berpengalaman sih masih bisa dimaklumi, sedangkan AHY ini masih terlalu muda, tapi diorbitkan dan melangkahi banyak hal seolah dia ini sangat hebat. Ingat, pertempuran pertama di Pilkada DKI langsung tumbang di putaran pertama. Kesan pertama yang begitu memalukan. Kalau begini caranya, malah jadi berharap KLB diselenggarakan biar kita bisa lihat bagaimana mereka gigit jari dan mewek massal. Toh, Jokowi apapun ceritanya, tetap terseret dalam pusaran arus prahara di dalam tubuh Partai Demokrat. Harusnya Andi Arief jawab dulu tudingan kepada SBY yang mengkudeta ketua umum yang dijabat Anas Urbaningrum saat itu. Bukannya pura-pura tak tahu, lantas menyeret orang lain yang tidak tahu apa-apa. Memangnya Jokowi ada urusan apa dengan Demokrat? Kalau saya sih mau kudeta, ya pasti kudeta partai besar, atau minimal partai 3 besar. Ngapain kudeta partai kecil yang sedang jeblok? Urusan negara jauh lebih penting daripada urusin Partai Demokrat. Pandemi, kadron, isu-isu sentimen agama, radikalisme, intoleransi, pembangunan infrastruktur, banyak lagi masalah yang butuh perhatian dari Presiden. Sungguh tak tahu diri ada yang secara tersirat menyerat pemerintah dalam hal ini. Suruh SBY fokus lawan kader senior, itulah lawan sebenarnya. Mereka mau KLB, ini perlawanan hidup dan mati. Sekali KLB gol, nasib AHY juga bakal gol. Kemungkinan besar Andi Arief juga bakal kena depak. Lindungi baik-baik sebelum semuanya makin berantakan. Kalau tidak percaya ya sudah, itu urusan mereka. Masa bodoh dengan masalah mereka. Toh, mereka ini termasuk oposisi sejalur dengan PKS. Gabungan dari kedua partai ini juga kecil banget di parlemen. Sejatinya, mereka ini sedang cari perhatian, cari panggung. Bila perlu, cari sensasi biar disorot media dan jadi isu selama beberapa waktu. Ciri-ciri partai kecil yang semakin mengecil pangsa pasar politiknya. Harus jadi pahlawan kesiangan, biar dilirik dan dipuja setengah mati. Nanti, kalau misalnya KLB gol atau AHY dalam posisi terjepit, silahkan play victim lagi ya. Cari kambing hitam sebanyak-banyaknya. Stok yang banyak. Silahkan prihatin.
Silahkan curhat sedih di media sosial. Bagaimana menurut Anda? Mutiar, pasca saling sikut dengan senior PD, dosa lama SBY di 2004-2009 terkuak. Ditulis oleh Niha Alif di sewar.com. Kini netizen mulai ikut-ikutan menyerang balik geng CKS yang ahli bermain drama. Tak hanya menguak surat yang berisi ajakan melangsungkan KLB, dosa-dosa lama SBY di pemilu juga diungkap. Ternyata ada deal antara Anas Urbaningrum yang merupakan komisioner KPU dan SBY. Maka tak heran kalau kemudian ia menduduki posisi ketua umum meski akhirnya terjungkal. Bebo memang ahli strategi, tapi dalam arti membodohi dan mengkhianati sesama. John Allen buka kecurangan pemilu 2004-2009. Tagar dosa curang pemilu SBY. Tulis akun @nonajenong5 sambil menautkan sebuah gambar. Bersamaan itu, akun digembok juga mengunggah surat permintaan KLB. Sebenarnya, dalam gambar Johnny Allen, quote tersebut bukanlah pernyataannya. Terkuak kecurangan SBY yang membongkar dosa lamanya sejak 2004 dan 2009 adalah buntut perseteruan dengan PDIP 2018 silam. Seperti dilansir dari detik.com, tudingan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bahwa aparat TNI Polri dan BIN tak netral di pilkada ditanggapi oleh PDIP. PDIP balas menuding SBY yang justru menggunakan alat-alat negara agar tidak netral pada Pilpres 2004 dan 2009. Ketika Pilpres 2009, SBY membujuk komisioner KPU dengan iming-iming tertentu, sehingga banyak yang dijadikan pengurus teras partainya seperti Anis Urbaningrum dan Andi Nurpati. Siapa yang di belakang tim Alpha, Bravo, dan Delta yang dibentuk SBY? Warga sipilkah? Mengapa Antasari Ketua KPK dipenjara? Hanya karena mau mengusut IT pemilu? Siapa yang menggunakan dana APBN melalui bansos untuk keperluan pemilu? Siapa yang memanipulasi DPT tahun 2009? Siapa yang gunakan intelijen untuk Pilpres 2004 dan 2009? Kata Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun dalam keterangannya Minggu 24 Juni 2018. Komarudin mengatakan apabila pemerintahan Jokowi menggunakan alat negara, maka seharusnya calon-calon yang diusung parpol pro pemerintah bisa meraih kemenangan mutlak di pilkada sebelumnya. Ia meminta SBY tidak menyamakan pemerintahan Jokowi dengan pemerintahannya. Kami taat pada aturan main, dan kami percaya rakyatlah yang menjadi penentu dalam pilkada, bukan alat negara, ungkapnya. Dia balas menyebut SBY tidak memikirkan bangsa dan negara lewat pilkada. Komarudin menuding SBY hanya mengutamakan kepentingan partai dan keluarganya. Dengan melihat makin tajamnya serangan Pak SBY ke Pak Jokowi, saya yakin bahwa apa yang dipikirkan Pak SBY dalam pilkada bukanlah kepentingan bangsa dan negara, namun lebih ke kepentingan partai dan keluarganya. Lebih pada persoalan bagaimana AHY dan Ibas yang diklaimnya sebagai keturunan Majapahit, lalu begitu jago yang diusung di pilkada elektabilitas rendah, tiba-tiba salahkan penggunaan alat-alat negara, ujar Komarudin. Daripada sibuk menyalahkan Pak Jokowi dan aparat negara, lebih baik Pak SBY buka-bukaan terhadap apa yang sebenarnya terjadi pada Pilpres 2004 dan 2009, sambungnya. Komarudin menganggap SBY terus-menerus mengeluh soal aparat tidak netral. Dia menyebut era politik melodramatik SBY itu sudah berakhir. Era politik melodramatik SBY tersebut sudah berakhir dan ketinggalan zaman, sebab rakyat sudah tahu politik agar dikasihani. Model SBY tersebut, publik sudah tahu bahwa Pak SBY lebih dihantui oleh cara berpikirnya sendiri atas dasar apa yang dilakukan selama jadi presiden, kata Komarudin. Ternyata jauh sebelum ex-kader atau senior Partai Demokrat menelanjangi SBY, Ketua DPP PDIP telah lebih dahulu membongkar boroknya. Sayang, waktu itu pernyataan Komarudin tak terlalu diviralkan karena masyarakat masih menganggap PDIP adalah musuh bebuyutan SBY. Kini, saat AHY membuat keributan dengan isu kudeta dan diramaikan dengan pernyataan SBY tentang Demokrat not for sale, satu persatu borok mereka mulai diungkap. Tentunya ini juga buntut kezaliman SBY dan AHY. Anak bapak sama saja, suka memecat yang berseberangan dan menampilkan drama playing victim. Tinggal rakyat Indonesia masihkah percaya dengan bualan dan drama mereka? Kalaupun survei AHY naik berkat isu kudeta, tetap saja
tak menutup fakta bahwa ia tak memiliki kekuasaan apapun. Posisinya di luar pemerintah, dan model partai gurem yang berisik tak akan mampu mengangkat namanya, apalagi bermimpi di 2024. Semoga saja pemerintah kembali membuka dosa lama SBY seperti kata Komarudin. Kalau KPK masih juga tak berdaya, meski SBY bukan lagi presiden, kasus IT KPU bisa ditangani kepolisian atau kejaksaan. Kita harap keadilan bisa diperoleh saat sang mantan sudah tak lagi berkuasa. Sudah cukup, rakyat dibodohi tampang melasnya. Tapi, hasil korupsinya luar biasa. Sudah cukup kita dibodohi dan diprovokasi. Sementara, hasil yang didapat hanya bangunan dan proyek mangkrak di mana-mana. Demi Indonesia maju, dosa lama Pak Mantan harus dipertanggungjawabkan.